Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak 28 Juni 2020. Dengan Kak Dina, Kak Tasya, dan pemusik kita ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Adik-adik, walau saat ini kita masih beribadah secara online dan di rumah masing-masing, kakak harap adik-adik tetap bersyukur dan bersukacita ya. Nah, supaya lebih semangat lagi, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdiri untuk memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari Kedua Tanganku. Masih semangat kan memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian lagi dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Saat ini kita akan masuk dalam saat teduh ya adik-adik. Dengan sikap berdoa, adik-adik berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dengan masih bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Adik-adik, saat ini kita mau doa pembukaan ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita, lalu kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami dan membangunkan kami pada pagi ini untuk beribadah bersama teman-teman kami di ibadah pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Tuhan, berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami juga yang akan memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya Kak Dina. Iya Kak. Dari Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitabnya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Kariska harap semua baik-baik saja ya. Hari ini ketemu lagi bersama Kariska. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, sehingga pada pagi hari tadi Engkau sudah boleh membangunkan kami dan memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami hari ini boleh berkumpul bersama walau di rumah masing-masing untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman yang boleh disampaikan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sekarang siapin Alkitabnya. Kita buka Alkitab dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 begini bunyinya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 begini bunyinya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kariska mau cerita tentang penyertaan Allah terhadap bangsa Israel. Siapa di sini yang ingat tentang perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir? Kariska harap sih semuanya masih ingat ya ceritanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang betapa luar biasanya kebaikan Allah kita terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, tapi mereka harus dicobai dengan menjadi budak di tanah Mesir. Budak itu apa sih adik-adik? Budak itu sama dengan pembantu, tapi budak itu di pekerjaannya lebih berat. Mereka suka diperlakukan kasar oleh tuannya, sering dipukul, bekerja tak mengenal waktu, bahkan tak jarang juga budak yang meninggal karena tidak diberikan makan atau minum oleh tuannya. Nah, ini adalah salah satu tugas bangsa Israel ketika menjadi budak di tanah Mesir. Mereka di sini disuruh untuk membangun piramid. Kalau zaman dulu membangun bangunan itu nggak gampang adik-adik, nggak ada alat-alat canggih seperti sekarang. Mereka masih menggunakan tenaga mereka sendiri untuk membangun bangunan. Apalagi Mesir terkenal kan dengan piramidnya. Ketika mereka sedang berkesusahan menjadi budak, mereka berseru minta tolong kepada Allah. Ternyata Allah kita mendengar seruan mereka. Akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, selama perjalanan menuju tanah Kanaan, seperti di gambar ini adik-adik, mereka juga dicobai, tapi mereka kembali berseru kepada Allah. Mereka kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan, dan masih banyak hal yang mereka alami sepanjang perjalanan dari tanah Israel menuju tanah Kanaan melalui padang gurun. Tapi mereka berseru kepada Tuhan, mereka meminta penyertaan Tuhan. Akhirnya melalui Musa, Tuhan juga menjawab setiap seruan mereka. Ketika lapar, mereka diberikan roti mana, diturunkan dari langit roti mana. Mereka juga diberikan burung puyuh, diturunkan burung puyuh oleh Tuhan seperti ini. Lalu ketika siang hari, cuaca di padang gurun sangat panas. Mereka berkeluh kesah lagi, mereka berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan tiang awan. Tiang awan ini berfungsi untuk melindungi mereka dari panas supaya hawanya tidak terlalu panas gitu. Nah, ketika malam hari, ketika mereka kedinginan, mereka diberikan tiang api. Tiang api ini supaya mereka tidak kedinginan dan juga mereka supaya tidak ada binatang-binatang buas yang mendekati mereka. Nah, ketika mereka kehausan, ada satu air di kota Mara namanya. Air itu rasanya pahit, tapi Tuhan bekerja melalui Musa sehingga air itu berubah menjadi manis dan bangsa Israel bisa meminum air tersebut. Ketika bangsa Israel melewati pencobaan, mereka berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan mereka. Mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan dan bersyukur karena Tuhan telah mendengar seruan mereka dan juga menyelamatkan mereka. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pendengar, dan Allah yang Maha Kasih. Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan adalah Allah yang sama yang memberkati kita saat ini. Nah, sekarang Kariska mau tanya,
Apa aja sih berkat yang udah adik-adik alami dalam hidup adik-adik? Banyak ya. Kalau disebutin satu-satu kayaknya jari kita nggak cukup. Nah, berkat Tuhan itu begitu banyak bagi kehidupan adik-adik dan bagi kehidupan Kariska dan bagi kehidupan semua orang yang percaya kepada Dia. Contohnya, sekarang adik-adik lagi ngapain? Lagi dengerin firman Tuhan kan? Lagi nonton di handphone. Walaupun kita beribadah secara online, itu juga termasuk berkat adik-adik. Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang pintar, sehingga orang-orang pintar itu bisa membuat handphone, bisa membuat laptop, bisa membuat TV, bisa menciptakan internet, bisa membuat aplikasi YouTube, sehingga walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Terus tadi pagi ketika bangun tidur, kita masih diberi nafas kehidupan loh adik-adik. Itu juga berkat yang setiap hari pasti kita terima. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga masih merasakan begitu banyak berkat. Ayo, siapa yang sudah naik kelas? Semuanya naik kelas kan? Yang kelas 4 bisa naik kelas 5, yang kelas 5 bisa naik kelas 6, dan yang kelas 6 bisa lulus SD. Itu berkat loh adik-adik. Tuhan tuh begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Oh iya, Kariska mau mengucapkan selamat ya untuk adik-adik kelas 6 yang sudah boleh lulus SD dan sedang mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati adik-adik yang sedang mencari sekolah supaya segala sesuatunya diperlancar. Nah, adik-adik, kalau tadi kita udah menyebutkan berkat Tuhan, kita dikasih nafas kehidupan, kita masih bisa beribadah online, kita masih bisa belajar online, kita masih boleh naik kelas, boleh lulus SD, banyak lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri berkat Tuhan? Contoh ucapan syukur yang bisa kita lakukan terhadap berkat Tuhan adalah yang paling gampang. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh semua orang percaya adalah satu, berdoa. Siapa di sini yang bangun tidur masih suka lupa berdoa? Angkat tangannya. Aku harap sih semuanya setiap kali bangun tidur selalu ingat untuk berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Ketika kita mau makan, kita berdoa. Ketika kita mau pergi, kita berdoa. Ketika kita mau tidur, kita berdoa. Apa aja yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus bawa itu ke dalam doa adik-adik. Bahkan saat ini, ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita bisa berdoa dalam hati walaupun tidak diucapkan. Yang kedua, baca firman Tuhan. Ayo, siapa yang semenjak nggak sekolah minggu lagi di gereja, jadi jarang baca firman, jadi jarang buka Alkitab? Angkat tangannya, ayo jujur. Nah, adik-adik walaupun kita sekolah minggunya online, semoga adik-adik tetap bisa baca Alkitab ya, tetap rajin baca Alkitabnya, dan juga tetap bisa saat teduh setiap harinya. Yang ketiga adalah kita masih bisa memuji Tuhan. Hari ini tadi kita bisa bareng-bareng beribadah bersama dengan Kak Dina dan juga Kak Tasya. Kita nyanyi, itu juga termasuk berkat dari Tuhan loh adik-adik. Yang keempat, kita masih bisa belajar. Aku tahu, Kariska tahu kalau belajar online di rumah pakai handphone, nggak ketemu teman, nggak ketemu ibu guru, itu susah, itu nggak gampang dilakukan. Kariska pun kuliahnya kuliah online, pakai laptop. Nah, adik-adik, di tengah-tengah kondisi seperti ini, itu juga berkat yang harus kita syukuri. Mama papa masih menyediakan fasilitas, mama papa masih menyediakan handphone, kita di rumah masih ada internet. Itu juga berkat Tuhan loh adik-adik. Jadi jangan disia-siakan ya, belajar dengan sungguh-sungguh, harus dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Yang kelima adalah dengan membantu orang tua. Contoh paling sederhana, ketika kita bangun pagi, hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua adalah merapikan tempat tidur, merapikan bantal, guling, selimutnya dilipat lagi, dirapikan, disimpan dengan baik. Selesai mandi, handuknya ditaruh lagi di jemuran. Terus misalkan adik-adik habis keluar, terus sepatunya ditaruh sembarangan. Nah, adik-adik bisa tuh merapikan sepatu adik-adik dan menaruh sepatu adik-adik ke tempat semula. Dan begitu masih banyak lagi ucapan syukur kita terhadap berkat yang berasal daripada Tuhan. Nah, sekarang Kariska mau ajak adik-adik untuk menuliskan berkat Tuhan bagi hidup adik-adik. Siapin kertasnya. Kertasnya boleh apa aja, boleh kertas HVS, boleh kertas dari buku, asal jangan kertas Alkitab ya adik-adik. Kertasnya adik-adik lipat jadi dua, seperti ini.
kayak gini. Terus di sebelah kiri, kan udah dibagi dua seperti ini. Di sebelah kiri, adik-adik bisa tulis berkat Tuhan. Nah, tadi kan Kariska udah sebutin berkat Tuhan apa aja. Banyak banget kan, nafas kehidupan, masih bisa bangun pagi, segala macam. Nah, adik-adik tulis di sini semuanya. Terus sebanyak-banyaknya di sebelah sini, sebelah kiri. Kalau sudah, adik-adik tulis lagi di sebelah kanan dengan judulnya cara kita mensyukuri berkat Tuhan. Tadi juga udah Kariska sebutin ada 4 atau 5 poin. Nah, adik-adik boleh sebutin sebanyak-banyaknya, terserah adik-adik, pokoknya sebanyak-banyaknya menurut yang adik-adik rasa itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau sudah, di depannya adik-adik tulis nama adik-adik. Karena ini punya Kariska, jadi Kariska tulis nama Kariska, Rizka. Boleh adik-adik hias, boleh adik-adik gambar, boleh adik-adik warnai, segala macam terserah adik-adik. Tapi yang jelas harus ada namanya. Kalau sudah, jangan lupa difoto. Di fotonya foto pertama adalah seperti ini. Jadi foto adik-adik bersama dengan kertas aktivitas adik-adik seperti ini ya, kayak gini. Terus habis itu yang kedua adalah foto di dalamnya. Jadi adik-adik boleh taruh meja, terus adik-adik boleh foto. Nah, fotonya itu nanti boleh adik-adik kirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok dan minta tolong bantuan mama papa ya buat mengirimkannya. Sekian firman dari Kariska hari ini. Semoga firman hari ini boleh menjadi renungan bagi adik-adik dan adik-adik boleh terapkan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai jam 1 siang atau bisa ditransfer ke rekening GPB Shalom Depok di bawah ini. Wah, tidak terasa ya ibadah kita pada hari ini mau selesai, Kak. Semoga firman Tuhan yang adik-adik dengar dan adik-adik dapatkan bisa adik-adik bawa di dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Yuk kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, kita mau dengar Warta PA minggu ini ya. Warta PA yang pertama, selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik klien yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Warta PA yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi ya jam 7 pagi di channel YouTube yang sama. Nah adik-adik, kita mau doa penutup. Adik-adik tetap berdiri ya. Adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami sehingga hari ini kami sudah boleh beribadah secara online walau di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh disampaikan hari ini boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing dan juga mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Menyerahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam setiap aktivitas dan pergumulan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.